Akhirnya ketemu juga, di samping gue nih ada Xpander Cross Elite, ya limited edition. Kenapa dibilang limited edition? Karena diproduksi cuma 800 unit aja untuk seluruh Indonesia. Beda harganya berapa? Sekitar 10 juta, 361 jutaan. Sedangkan yang Xpander Cross biasa 351. Beda 10 juta, apa aja bedanya ya? Kira-kira worth it apa enggak? Tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, saya Rosid, sales konsultan Mitsubishi Pos Pengumben yang ada di Jalan Pos Pengumben atau di depan Permata Eksekutif. Selain showroom, kita juga ada bengkel servis dan spare part. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai unit Xpander atau Mitsubishi lainnya, simpan aja nomor Rosid, kita bisa bantu bookingkan. Atau Bapak Ibu sedang mencari mobil baru, sekarang saat yang tepat karena Mitsubishi lagi banyak promonya. Di samping saya ada Xpander Ultimate terbaru. Ada dua interior pilihan yaitu krem dan hitam. DP mulai dari 15 jutaan atau angsuran 3 jutaan. Atau mau di samping saya Xpander terbaru Cross Elite. DP mulai dari 20 jutaan. Tapi unitnya terbatas, cepetan ya. Atau mau SUV terbaru dari Mitsubishi X-Force, DP mulai dari 20 jutaan. Atau Bapak Ibu sedang mencari SUV paling bandel di kelasnya yaitu Mitsubishi Pajero Sport, DP mulai dari 30 jutaan. Ada juga bunga mulai dari 0%, 1 sampai 2 tahun, kredit bank syariah, atau tenor panjang 8 tahun. Kita juga menerima tukar tambah merek apapun dengan harga yang terbaik. Info lebih lanjut bisa langsung hubungi di nomor 08777 362 2000 atau berkunjung langsung ke Mitsubishi Pos Pengumben. Jangan lupa ketemu dengan Rosid ya. Kuncinya ternyata masih sama guys, jadi tombol lock, unlock ini dummy aja dan dia tetap ada kunci manual ya. Lock sudah ditembak-tembak kayak gini, jadi saya reminder lagi harganya 361 jutaan, sedangkan yang Xpander Cross biasa 351 juta. Saya ingat banget ya dulu Veloz pas tuh waktu ngeluarin limited edition ya, yang GR limited tuh kalau nggak salah ya. Itu juga giliran udah habis, customer baru cari, jadi udah basi. Lock sudah ditembak depan kayak ini. Tidak ada perubahan banyak kecuali di sini ada nih emblem Xpander Cross dan ini warnanya dark chrome gitu. Tentunya sudah sama dengan Xpander yang sebelumnya. Jadi dia sudah ada DRL nih guys, tuh ganteng ya. Sudah ada DRL LED dan lampu sennya letaknya ada di bawah sini nih. Tuh cakep ya. Di sini grillnya tuh warnanya black glossy. Di sini sudah ada around view monitor. Jadi bukan kamera 360 ya, tapi around view monitor. Dan untuk fog lamp dia sudah LED, ada aksen warna-warna silver gini, dan di sini perpaduan nih bumpernya nih. Jadi sewarna body, ini bahan dop sama ini warna silver. Tapi bahannya ini bahan yang sama dengan dop. Kalau ini warna hitam biasa nih. Jadi nggak ngerti kenapa, saya juga bingung kenapa kalau saya bikin review Xpander mau Ultimate apa segala macam itu selalu rame. Coba dong kalian komen kira-kira kenapa. Tapi setuju ya, mobil ini tuh sangat futuristik banget, sangat ganteng. Di bagian dalam sudah rapi juga ya, sudah dicat, sudah dapat peredam mesin. Air intake setinggi apa Mas Teguh? Cukup tinggi guys, nih. Cukup tinggi banget nih, sepinggang saya, tinggi saya 163 nih. Cukup tinggi banget ya. Terus kayak teknologi rem ABS, EBD, HBA dia sudah ada. Dan untuk Xpander Cross itu sama dengan X-Force juga, dia sudah ada namanya Active Yaw Control. Dan kalian tuh baru bisa ngerasain itu pada saat belok itu lebih apa ya, lebih stabil. Jadi kayak ada nahan rem gitu loh. Jadi pada saat berbelok itu mengurangi limbung gitu loh. Jadi lebih safety sih. Mesin yang dipakai sama dengan X-Force sama Xpander Ultimate ya. Sama juga sama Xpander Cross biasa ya. 1500 cc, tenaganya 105 horsepower, torsinya sekitar 141 Nm dan maticnya memang CVT. Again, kalau misalkan ada yang ngomong, wah CVT nggak kuat nanjak, FWD nggak kuat nanjak segala macam, balik lagi itu adalah tergantung driver. Menurut gue sih kalau kalian bicara kuat nanjak apa enggak, wajib banget untuk cobain sih. Kalau ngomongin dimensi, Xpander ini bukan mobil MPV yang kecil loh, bukan yang mini, cukup panjang loh. 4595 panjangnya, wheelbase-nya ya 2775, bahkan ya lawannya dia kan Stargazer X itu beda cuman ini kan 2775, sedangkan kalau si Stargazer X itu 2780. Dia tuh ngincer ini banget sebenarnya guys. Ini asli. Jadi kalau kalian duduk nanti berasa lega banget dan lebarnya sekitar 179, jadi juga nggak kecil juga. Tentunya karena ini mobil low SUV, di sini juga
bahan dop nih untuk side claddingnya memang agak cukup gede, tapi menambah kesan jadi semakin maco sih. Velgnya dia machining silver sama grey, profil ban pakai 205 55 ring 17. Depan remnya cakram, belakang memang masih tromol, tapi yang tadi saya mention dia sudah ada rem ABS BDBA. Dan di bagian bawah sini juga perpaduan nih, side skirtnya bahan dop, sini side body moldingnya tuh warna silver gini. Dan yang baru nih di Xpander Elite Edition, di sini dia warna hitam untuk spionnya, ada lampu sen, ada around view monitor, dan di sini sekarang dia jadi two tone termasuk roof rail ya kan, dan nanti kalian lihat di belakang antena shark fin-nya juga sudah warna hitam, jadi kayaknya beda 10 juta sih oke ya. Tuh, look dari tampak sampingnya sini nih juga black glossy, jadi ganteng sih, ganteng banget. Handle-nya dia warna body, ada smart entry yang bisa dipakai kiri kanan dan belakang. Ground clearance-nya cukup tinggi loh, 225 mm. Jadi next saya bakal bikin komparasi sama ras gue kali ya. Mobil ini cukup cocok sih. Bahkan dulu gue sebelum mau beli mobil ras tuh sempat kepikiran mau ambil ini. Cuma dulu karena nggak enak sama kantor gue ya. Tau gitu gue ambil ini. Karena ini pokoknya kalau itu tuh bikin patah leher loh. Bikin orang tuh nengok, ih mobilnya keren gitu loh ya kan. Tuh, tadi saya sudah bilang kan, antena shark fin-nya sudah warna hitam. Ini sebenarnya bukan spoiler sih guys, tapi mirip kayak spoiler ya. Tuh warna hitam juga. Ada head mount stop lamp, defogger juga sudah ada. Di sini sudah ada kamera mundur juga. Di sini ada emblem Xpander Cross ya kan. Terus perlampuan dia sudah LED semua nih, kalian harus lihat deh. Tuh. Jadi itu. Lampunya cakep loh, T-shape gitu kan. Nih, ganteng. Dan di bagian bawah sini tuh bumpernya tuh perpaduan ya. Jadi warna body, terus ini ada warna dop, ada warna silvernya juga. Reflektornya dia bentuknya itu horizontal. Ban serep dia letaknya ada di bawah sini. Dia tuh belum belum sama dengan keempat ban lainnya. Dan di sini lampu plat nomor juga sudah LED. Dan yang saya suka kan sudah ada smart entry ya guys. Di sini bagasinya tuh bisa dilipat rata kayak gini, ya kan? Nggak perlu takut kehabisan tempat minum. Di sini ada tempat cup holder 2, ya kan, kanan kiri. Tentunya sudah ada seat belt, ada power outlet, dan yang baru nih sudah ada nih subwoofer Rockford nih ya. Jadi sama dengan Pajero yang Elite Edition juga sama ya. Wah pasti pada nggak sabar ya pengen dengerin suaranya sebagus apa. Dan ngomong-ngomong ya, menurut gue ada beberapa mobil lain tuh yang ngikutin Xpander dan lain-lain untuk bikin baris ketiganya rata kayak gini. Dan di bagian sebelah sini ada tempat penyimpanan tertutup nih. Jadi buat nyimpan barang juga lebih aman. Guys ya, saya seneng banget jadi mobil tuh jadi terlihat rapi kalau baris ketiganya nggak dipakai. Dan joknya tuh ngomong-ngomong bukan warna hitam, tapi warnanya tuh agak-agak navy kayak gitu ya guys. Kalau bagian dalam sini tuh sama persis, tapi tetap saya masih suka ya kan. Kenapa? Karena di sini semuanya tuh serba perpaduan tuh hitam dan navy. Dan juga dari fitur entertainment juga saya suka. Kenapa? Karena dia sudah bisa Android Auto. Jadi kalian juga bisa dengerin dengerin musik, bisa lihat maps dari handphone aja. Sudah ada wireless charger juga. AC semburan cukup lengkap guys. Memang dia tidak ada defogger depan, tapi udah cukup oke untuk semburan AC-nya ya. Terus kayak misalkan dashboard sini banyak soft touch. Ini juga kayak wooden panel, tapi itu motifnya beda nih guys. Ini menurut saya udah cukup oke. Tata letak cup holder cukup ergonomis ya kan. Electric pakai auto hold, kayaknya dia yang pertama di kelasnya bukan nggak sih? Bener nggak ya kan? Terus di sini konsolnya juga sudah soft touch ya kan. Nih cukup gede. Rapi sih, dalamnya sini saya bilang cukup rapi, termasuk di sebelah sini juga sudah soft touch ya kan. Ini motif-motif karbon udah cukup oke. Dan untuk ngakalin ya, jadi kan pilar A-nya kan cukup gede ya. Memang low SUV sekelas-kelas ini memang pilarnya cukup gede, tapi kebantu. Jadi spionnya itu dimundurin. Ini masih ada kaca kecil, jadi ngebantu banget. Ini lebih bagus lah dibandingin kayak mobilku. Kalau mobilku bener-bener kan yang gede banget ya, gitu loh. Terus di sini untuk meter clusternya sudah full digital, mirip banget sama si Pajero. Setirnya juga sama persis loh. Jadi banyak tombol-tombol cruise control ya kan. Di sini untuk pengaturan volume, dan untuk setirnya ini sudah feel sama teleskopik sih. Di sebelah kanan sini ada tata letak untuk tombol start engine stop, retractable semuanya. Dan mungkin harapan saya untuk sama Mitsubishi next kedepannya adalah saya nggak tahu kapan bakal facelift lagi, tapi saya bilang sih Mitsubishi cukup rajin ngasih refresh produknya gitu loh, cukup rajin sih. Mudah-mudahan suatu saat nanti di sini bakal dikasih ada sih, karena so far ini mobil kan sudah cukup oke banget ya, udah cukup oke, dari luar ganteng, dalamnya juga cukup mewah ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Mas Teguh kalau misalkan disuruh mengulang waktu mungkin nggak dari rasnya pindah ke sini? Mungkin banget,
Karena kenapa? Mobil ini sih saya bilang cukup mewah ya, cukup elegan, baik dalam maupun luar. Dalamnya udah cukup oke sih. Apa aja, apalagi sih yang mau di-upgrade? Karena ini sudah rapi, ya kan? Udah rapi sih, nggak perlu diapa-apain. Mungkin kalau saya, mungkin palingan plafonnya dibikin hitam. Tapi yang lain sih udah cukup oke sih. Wireless charger udah, AC udah, tempat cup holder taruh minuman juga rapi gitu loh. Udah cukup oke sih. Guys, jangan benci saya, tapi asli ini tempat duduk baris keduanya cukup lega dibandingin mobilku. Serius. Ya tapi balik lagi ya, semua mobil tuh punya kelebihan kekurangan. Kalau misalkan orang beli ras tuh kan mungkin cari kenyamanan tuh nomor sekian. Tapi yang penting dia kan kayak RWD dan segala macam. Tapi kalau misalkan kalian cari kenyamanan, looks-nya juga ganteng dan segala macam, harga memang agak pricey sih. Tapi menurut saya cukup oke. Wheelbase-nya 2775, kalian bisa lihat nih. Cukup lega banget loh, cukup lega banget. Jarak kepala juga cukup oke, ya kan. Duduknya nyaman, joknya sudah kulit, ya kan. Nih tata letak untuk sini juga rapi, ya kan. Rapi. Kalau misalnya kalian butuh armrest, tuh, ya kan, ada cup holdernya, ya kan, AC-nya sudah double blower, ya kan, kanan kiri sudah soft touch, di sini sudah ada port USB sama Type C, jadi kalian nggak perlu beli car charger lagi sih. Di sini kayak ada gantungan gorengan juga nih, ya kan, di sini seat back pocket nih ada nih banyak. Cukup oke ya. Jadi jangan marah ke saya literally itu hanya bicara sesuai kenyataan. Memang kenyataannya memang ini jauh lebih lega, asli. Makanya pesan saya sih, kalau kalian cari mobil tuh nggak usah deh kayak misalkan percaya Mas Tugu dan segala macam. Karena saya pasti akan ngomong apa adanya sih, sebisa mungkin, senetral mungkin. Ya sayangnya itu doang. Ini mungkin masih FBD, tapi balik lagi, jalanan di Indonesia nanti semakin bagus. Dan lihat deh, Avanza atau Veloz aja sekarang jadi penggerak roda depan. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat kayak ras itu bakal ganti ke penggerak roda depan. Asli, ini lebih lega. Nah ini duduk di baris ketiganya, ya jelas lebih nyaman ini sih. Lebih nyaman ini, ada tempat cup holder kiri kanan, seat belt juga ada, power outlet. Nah kalau di depan tadi tuh ada port USB, nah khusus baris ketiga ini baru dapat yang car charger kayak gini, power outlet nih, power outlet kayak gini. Ada hand grip kiri dan kanan, dan ini juga sama dengan ras, ada untuk seat belt penumpang tengah, dan ini perlamban masih halogen biasa. Tapi joknya ini tadi saya bilang sih cukup oke ya. Baris pertama, kedua, ketiga juga bahan kulit warna navy dan hitam. Jadi barangkali kalian penasaran pengen tahu ini seluas apa. Tinggi saya 163, ini masih ada sekitar 4 ruas jari di paling belakang. Ini paling rebah dan ini paling tegaknya nih guys. Gitu. Gak afdol kalau kita nggak tes speaker ya guys. Oke, suaranya makin mantap. Sedangkan expander cross yang lama juga saya bilang sudah cukup oke. Dengan adanya yang subwoofer Rockford ini jauh lebih mantap. Makanya buruan pesan gue ya, kalau kalian mau cari ya jangan nanti ya. Kadang-kadang gitu ya, video gue tuh baru kadang-kadang sampai sekarang yang kayak Veloz itu aja, Mas masih ada nggak? Masih ada, tapi second, yang baru udah nggak ada. Gitu. Kayaknya penyesalan selalu ada datang di akhir sih guys. Bagus, mantap. Gimana Mas Teguh? Worth it nggak untuk harganya? Berarti beda harganya adalah? Beda harga cuma 10 jutaan. 10 juta sih. Sebenarnya sih mungkin kalau dilihat, wah bedanya 10 juta lumayan juga ya. Tapi kalau dirinci ya, jadi ada emblem expander cross-nya di sini. Betul. Terus ada, udah two-tone ya, jadi spion sama roof rail sama atap itu semua sudah hitam semua. Tapi yang paling seru sih udah ada subwoofer ya mas, subwoofer Rockford Fosgate. Tadi teman-teman sudah lihat kan, udah denger kan suaranya jadi makin oke. Sebenarnya tanpa subwoofer itu juga udah cukup oke ya? Udah cukup oke. Udah cukup oke. Terus ya ini tadi saya bilang kan limited ya. Jadi udah ngobrol sama Mas Rosyid katanya harus
Buru-buru ya? Harus buruan karena ini terbatas cuma 800 unit seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mungkin Betul ngelihat sekali. 800-nya sih kayak gede guys, tapi kalau seluruh Indonesia ya sedikit sih. Betul. Mas, bisikin diskonnya Mas. Diskonnya. Kalau untuk diskon langsung bisa japri aja langsung melalui WA. Pasti kita kasih yang terbaik, best harga. Atau langsung mau kunjungan ke Mitsubishi Pos Pengumben ketemu dengan Rosid, kita bisikan masalah diskon dan promo. Ya, dan yang tadi Mas Rosid juga sempat bilang bisa tukar tambah semua merek ya? Bisa all brand. Dibantu ya. Betul. Jadi kesimpulannya mobil ini sekarang saya tanya nih Mas, ini yang pasti teman-teman juga nanya. Sebenarnya apa sih Mas yang bikin laku Xpander Cross ini Mas? Xpander Cross itu satu tampilan eksteriornya wow, mewah sekali ya. Iya, futuristik sih ya. Gagah. Ya itu dia yang paling kan karena kan peminat orang Indonesia pasti lihat dulu Looks ya? coding lock di Desain dulu depan. ya? Desain Betul dulu. sekali. Nanti teman-teman langsung tektokan aja sama Mas Rosid untuk ini kalau misalkan mau beli Xpander Cross yang elite, Yang elite. atau yang ultimate. Ada Ultimate. X-Force juga, Pajero. Pajero juga ada yang elite juga ya? Ada. Sekian dulu video dari saya, terima kasih. Kalau pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.